Shalom siswa SMP Kristen 2 Salatiga Istimewa. Hari ketiga ini untuk Pepen Kris kita akan mengawali dengan mendengarkan pujian dari seorang temanmu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan menyerahku, dan ku hanya akan benar padamu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk Pekan Pendidikan Kristen di Salatiga ini. Tuhan, di hari yang ketiga ini kami akan lebih lagi merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami, urapi dan lawat kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah kami boleh semakin dimengertikan apa yang Engkau kehendaki di dalam firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Di hari yang ketiga Pekan Pendidikan Kristen ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan 28 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Siswa Krisdusa Istimewa, dalam ayat ini jelas tertulis bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi kepala dan Tuhan menginginkan kita terus naik. Dengan satu syarat, kita harus mendengarkan perintah Tuhan. Siswa istimewa, ada dua contoh tokoh dalam Alkitab yang dapat kita pelajari bersama agar kita mau belajar mengikuti perintah Tuhan. Tokoh yang pertama adalah Saul. Saul, kalian pasti mengerti siapa itu? Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Saul berasal dari suku Benyamin. Nah, bagi suku Benyamin, pada saat itu Saul hanyalah orang biasa yang kebetulan memiliki perawakan yang lebih tinggi dan memiliki wajah yang tampan. Pada saat itu dia tidak punya pengaruh apa-apa. Dia sebagai ekor bagi suku Benyamin, apalagi bagi bangsa Israel. Akan tetapi setelah diurapi Nabi Samuel dan menjadi raja pertama bangsa Israel, Saul berubah menjadi seseorang yang sangat berpengaruh bagi bangsa Israel. Saul
dari ekor menjadi kepala. Tetapi sayang 1000 kali sayang, Saul tidak mau mendengarkan perintah Tuhan yang selalu disampaikan oleh Nabi Samuel. Dia hanya mau menuruti keinginannya sendiri. Dan hidup Saul bersama anak-anaknya berakhir tragis. Jadi, tokoh kita ini dari ekor menjadi kepala, kembali menjadi ekor. Nah, contoh tokoh kedua dalam Alkitab. Dari ekor dan berakhir menjadi kepala, yaitu Sakeus. Mulanya, Sakeus hanyalah seorang pemungut cukai. Ia dibenci oleh begitu banyak orang karena suka merampas milik orang lain, memungut pajak melebihi ketentuan. Ibaratnya dia dianggap sebagai ekor atau bukan apa-apa. Akan tetapi, dia mau belajar dan mau memperbaiki diri sejak dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Dan dia begitu rindu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Selain itu, Sakeus mau mengubah cara hidupnya yang buruk agar menjadi semakin baik. Sakeus juga berusaha tekun untuk mempraktikkan apa yang dipelajarinya itu. Sehingga Sakeus berubah menjadi kepala atau pribadi yang berguna bagi orang lain. Nah, Tuhan menciptakan kita semua dengan rencana yang jelas, yaitu agar kita menjadi kepala atau pribadi yang berguna bagi banyak orang. Namun, untuk mewujudkan hal itu, Tuhan tidak menyukai jalan pintas. Tuhan lebih suka memberi kita berbagai potensi. Dan kita diminta untuk mengembangkan potensi itu. Terserah kita mau mengembangkan potensi yang mana. Dan terserah kita mau menjadi manusia macam apa. Tuhan memberi kita kemerdekaan untuk mengembangkan diri. Yang jelas, kita semua bisa berkembang dari ekor lantas menjadi kepala. Dan kuncinya adalah suka belajar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, mampukan kami membiasakan diri suka belajar guna mengembangkan berbagai potensi yang telah Tuhan berikan kepada kami. Jadikan hidup kami berdampak baik bagi banyak orang. Untuk itu kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mengendalikan keinginan kami, sehingga kami hidup seturut kehendak-Mu saja, suka belajar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekian hari ketiga ini, biarlah semua firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kalian semua. Kristen 2 Salatiga istimewa. Ya.